Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang pendapatan nasional. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional itu adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya perhitungan pendapatan nasional ini dalam periode 1 tahun karena ini keukuran jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat di suatu negara, jadi semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, maka pendapatan nasionalnya pun bisa semakin tinggi. Kita masuk ke pokok pembahasan kedua, yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, membandingkan perekonomian antar negara. Yang ketiga, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Jadi, dengan adanya data pendapatan nasional setiap tahun, maka suatu negara bisa dengan mudah melihat perkembangan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. Dan yang keempat, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Maka dari itu, faktor-faktor pendapatan nasional pertama, kualitas sumber daya manusia, tidak terlebih dahulu dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya. Yang kedua, keadaan sumber daya semakin banyak dan digunakan untuk menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi. Yang ketiga, ketersediaan modal suatu negara memiliki modal yang besar untuk mengelola sumber daya. Berikutnya adalah komponen-komponen dalam pendapatan. Pertama, itu ada GDP. GDP adalah jumlah seluruh produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga di suatu negara dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya adalah JNP. JNP adalah suatu seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau GDP itu adalah suatu produk, baik itu barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga yang tinggal di dalam suatu negara. Sedangkan kalau JNP itu adalah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara. Bedain yang namanya warga yang tinggal di suatu negara sama warga negara. Kalau warga yang tinggal di suatu negara itu berarti artinya bisa warga lokal, bisa juga warga asing yang tinggal di negara itu. Sedangkan kalau warga negara itu adalah warga yang memiliki warga negaraan negara tersebut. Lalu selanjutnya ada NNP. NNP adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan modal. NNI setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. PI, pendapatan secara formal diterima oleh masyarakat. DI, pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk diperbelanjakan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Pertama, perhatikan data berikut dalam triliun rupiah. GDP 1.600 triliun rupiah, penyusutan 120 triliun rupiah, pajak langsung 240 triliun rupiah, pajak tidak langsung 90 triliun rupiah, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80 triliun rupiah, pendapatan warga negara asing di Indonesia 140 triliun rupiah. Berdasarkan data ini, hitunglah besar net national income. Nah, ini dia rumusnya. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Nah, sekarang coba kalian cari
Ada gak NNP-nya? Gak ada kan? Nah, kalau pajak tidak langsung, ada sebesar 90. Nah, berarti tugas kita adalah untuk mencari NNP. Karena NNP-nya belum diketahui. Lalu, apa sih rumus NNP? NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Nah, sekarang kita mau cari GNP-nya. Ada gak ya GNP-nya? Tidak ada kan? Maka dari itu, sekarang kita lihat penyusutan. Ada gak ya penyusutannya? Ada. Penyusutan sebesar 120 triliun rupiah. Maka dari itu, sekarang tugas kita untuk mencari GNP-nya. Nah, sekarang apa rumus mencari GNP? GNP sama dengan GDP dikurang faktor neto dari luar negeri. Ada gaya GDP-nya? GDP-nya sebesar 1.600 triliun rupiah. Faktor neto dari luar negerinya ada gak ya? Ada gak ya di sini faktor neto dari luar negeri? Nah, gak ada kan? Cara mencari faktor neto dari luar negeri adalah pendapatan warga negara asing di Indonesia dikurangi dengan pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri. Nah, sekarang kita langsung coba hitung ya. Penyelesaiannya yang pertama, kita harus mencari GNP dulu. Nah, GNP sama dengan GDP dikurangi faktor neto dari luar negeri. Nah, gedenya tadi berapa? 1.600. 1.600 dikurangi faktor neto dari luar negeri. Pendapatan warga negara asing di Indonesia 140 dikurangi pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80. Berarti 1.600 dikurangi 60. 60 ini hasil dari 140 dikurangi dengan 80. Jadi hasilnya yaitu 1.540 triliun. Setelah diketahui nilai GNP, barulah kita bisa menghitung nilai NNP. NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. GNP-nya 1.540, penyusutannya dikurang penyusutan 120, maka hasilnya 1.420 triliun. Barulah kita bisa menghitung NNI-nya. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Maka 1.420 dikurang 90 sama dengan 1.330 triliun. Nah, jadi metode perhitungan pendapatan nasional ini ada 3 pendekatan. Yang pertama, kita akan bahas dulu dari pendekatan produksi. Jadi, melalui pendekatan produksi pendapatan nasional, yang dihasilkan adalah nilai tambah dari setiap produksi barang dan jasa, sehingga menghasilkan rumus berikut. Y sama dengan Q dikali P1 ditambah Q2 dikali P2. Dan Y itu mengembangkan pendapatan. Kemudian P melambangkan harga dan Q melambang kuantitas. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Jika diketahui data sebagai berikut dalam rupiah, pendapatan gaji 5 juta, keuntungan perusahaan 750.000, bunga modal 480.000, pengeluaran konsumsi 10 juta, menyewakan tanah 5 juta, investasi perusahaan 7 juta, pengeluaran pemerintah 15 juta, ekspor 8 juta, dan impor 3 juta. Dari kata di atas, hitunglah besar pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pengeluaran. Oke, sekarang kita coba hitung dulu dari yang pendekatan pendapatan. Dari rumus tadi, pendekatan itu dia Y sama dengan R ditambah W ditambah P. Nah, sekarang kita cari dulu R. Itu tadi apa berasal dari kata rem atau bahasa Indonesianya sewa. Nah, di sini mana yang sewa? Dia menyewakan tanah sebesar 5 juta. Kemudian W atau wages bahasa Indonesianya adalah gaji atau upah. Mana di sini dia mendapatkan gaji sebesar 5 juta. Kemudian di sini berasal dari kata interest atau bunga modal.
Nah, bunga modalnya itu sebesar 480.000. Kemudian yang terakhir yaitu P atau profit. Nah, business itu adalah laba atau keuntungan. Nah, kita cari keuntungan perusahaan sebesar 750. Kita hitung aja dari 5 juta ditambah 5 juta ditambah 480 ditambah 750 dan hasilnya 11.223.34. Pendapatan nasional dengan menggunakan pendapatan adalah, coba rumus dari pendekatan pengeluaran tadi, apakah Y sama dengan C ditambah G ditambah X dikurang M. Nah, C itu tadi apakah berasal dari kata consumption atau konsumsi. Nah, di sini pengeluaran konsumsi sebesar 10 juta, kemudian ICAT atau investasi. Nah, investasi pengeluaran sebesar 7 juta. G berasal dari kata government atau pengeluaran pemerintah. Nah, di sini ada pengeluaran pemerintah sebesar 15 juta. Ditambah X dikurang MX itu adalah ekspor. Nah, ini dia ekspor sebesar 8 juta dan import sebesar 23 juta. Langsung kita hitung aja ya beratnya. Nah, jadi 10 juta ditambah 7 juta ditambah 15 juta ditambah 8 juta dikurangi 3 juta, hasilnya 37 juta ribu. Lalu di sini ada contoh pendekatan produksi. Yang pertama, jadi di sini ada tahapan produksi, harga, dan nilai tambah. Yang pertama itu ada kapas seharga 5.000. Nah, nilai tambahnya adalah 5.000. Kemudian benang seharga 10.000, nilai tambahnya 5.000. Kemudian kain seharga 20.000. Berarti nilai tambah dari 10.000 ke 20.000 adalah 10.000. Dan yang terakhir ada baju dengan harga 35.000. Berarti nilai tambah dari 20 ke 35.000 adalah 15.000. Nah, jadi untuk menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi, yang dijumlahkannya itu adalah nilai tambahnya. Jadi, semua nilai tambahnya dijumlahkan sebesar 35.000. Nah, itulah besarnya pendapatan nasional sebesar 35.000. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu apa sih? Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk dalam suatu negara pada periode tertentu. Berbeda dengan pendapatan nasional itu adalah jumlah keseluruhan pendapatan masyarakat, yang mana artinya adalah tingkat rata-rata pendapatan masyarakat pada periode yang sama selama 1 tahun. Pendapatan per kapita ini sendiri sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara. Kenapa pendapatan per kapita bukan pendapatan nasional? Karena kalau pendapatan nasional itu berarti adalah jumlah seluruh pendapatan masyarakatnya, yang mana kalau jumlah pendapatan masyarakatnya tinggi, maka pendapatan nasional itu tinggi. Sedangkan pendapatan per kapita itu adalah rata-rata pendapatan masyarakat, yang artinya Nah, sekarang kita mari masuk ke contohnya. Di sini ada negara, pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita. Di sini ada 3 negara A, B, dan C. Negara mana sih yang pendapatan nasional paling besar? Ya benar, negara B, sebanyak 6.876 miliar. Nah, apakah negara B ini adalah negara yang paling makmur? Mari kita nanti lihat di pendapatan per kapitanya. Sekarang mari kita lihat ke pendapatan per kapita negara A. 5.890 miliar dibagi dengan 100 juta sama dengan 58.900. Selanjutnya ada negara B. 6.876 miliar dibagi dengan 200 juta sama dengan 34.380. Lalu negara C, 4.890 miliar
dibagi 120 juta sama dengan 40.750. Nah, dari antara ketiga negara ini, manakah negara yang paling makmur? Yap, benar, negara A, karena pendapatan per kapitanya yang paling tinggi. Maka dari sini menyimpulkan, meskipun pendapatan nasionalnya lebih besar, bukan berarti dia yang paling makmur. Karena jumlah penduduknya yang paling tinggi dari semua negara. Jumlah penduduk negara B 200 juta, sedangkan jumlah penduduk negara A sebanyak 100 juta. Maka yang paling besar pendapatan per kapitanya adalah negara A.